Hi friends, welcome back to my channel Masak Sehat Santai. Kali ini saya akan share resep bakpao telur asin. Langsung aja ya kita lihat step-stepnya. Oke, 3 buah kuning telur asin kita hancurkan dulu. Setelah dihancurkan, kita bisa tambahkan dengan 2 sendok makan butter. Nah, butter ini akan memberikan konsistensi yang agak kental ke kuning telur asin kita, tapi juga tidak terlalu padat. Setelah itu juga kita tambahkan susu kental manis. Kita campur semuanya hingga rata. Kalau ada tepung custard, kita juga boleh tambahkan. Tapi kalau tidak ada, bisa diganti dengan susu bubuk. Susu bubuk ditambahkan agar kuning telur asinnya itu bisa ada rasa gurih dan juga rasa creamy-nya. Oh iya teman-teman, untuk full resepnya bisa dilihat di deskripsi ya. Seperti kita lihat, adonan kuning telur ini agak kering. Nah, supaya tidak terlalu kering, kita harus mencampurkan dengan sesuatu yang lebih liquid atau lebih cair. Kita aduk dulu semuanya hingga tercampur rata. Setelah rata baru kita campurkan 1 sendok makan susu cair. Kalau tidak ada susu cair, boleh diganti dengan air putih, tidak apa-apa. Setelah konsistensi kuning telur cukup kental, kita siapkan wadah untuk mencetak. Tujuannya agar kuning telur ini lebih set. Setelah dicetak, kita masukkan ke dalam freezer selama minimal 10 jam agar lebih padat ketika dibungkus di dalam bakpao. Selanjutnya kita akan membuat adonan bakpao. Kita perlu 170 ml susu cair. Kita hangatkan dengan api paling kecil agar suam-suam kuku, dan juga sekaligus untuk melarutkan gula. Kita masukkan gula ke dalam susu cair tadi. Aduk hingga gulanya tercampur rata dengan susu cair itu. Setelah susu cukup hangat dan gula sudah cair, kita matikan apinya. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan ke dalam susu hangat tadi. Kenapa kita tambahkan ragi ke dalam susu hangat? Tujuannya adalah agar ragi aktif. Ragi itu akan aktif jika bertemu dengan lingkungan atau cairan yang hangat dan juga dengan gula. Kita aduk rata dan kita tunggu hingga ragi mengembang. Tanda ragi mengembang adalah muncul buih-buih di dalam susu tadi. Berikutnya kita campurkan 150 gram tepung tangmian dengan 150 gram tepung protein rendah. Satu sendok teh baking powder. Satu sendok teh garam. Setelah itu baru kita masukkan cairan susu tadi. Tuang perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Kita aduk rata dengan spatula sampai semua tercampur rata. Jika cairan kurang, kita boleh menambahkan lagi sedikit. Tapi jika sudah kira-kira cukup, kita boleh mulai uleni dengan tangan. Jika tidak ada
Tepung tangmian boleh juga diganti dengan tepung protein rendah semuanya, jadi gunakan 300 gram tepung protein rendah, namun hasilnya tidak akan seputih jika menggunakan tangmian. Ketika adonan sudah mulai tercampur rata, selanjutnya kita boleh tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak. Kita lanjut menguleni sampai adonan tercampur rata dan menyatu. Adonan sudah menyatu dan sudah tidak lengket di tangan. Kita sisihkan dulu sebagian kecil untuk diberi warna nantinya. Sementara sisanya kita simpan dan kita tutup dengan plastik untuk diistirahatkan agar mengembang. Waktunya bervariasi tergantung jenis ragi, biasanya sekitar 30 menit hingga 1 jam. Selanjutnya untuk adonan yang telah kita sisihkan tadi, kita bagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian akan kita beri satu warna. Saya memilih warna merah, biru, kuning, dan hijau. Kita tuangkan setetes pewarna makanan ke adonan tersebut dan kita ratakan. Sebelum memberi warna pada adonan yang lainnya, jangan lupa sarung tangan plastiknya dilap dulu agar warnanya tidak tercampur-campur. Next, kita giling masing-masing adonan yang sudah kita beri warna tadi, lalu kita cetak dengan cookie cutter. Setelah adonan diistirahatkan, saatnya kita menimbang dan kita bagi adonan menjadi 6 bagian sama. Oh iya, kuning telur yang sudah kita freezer selama kurang lebih 10 jam, kita keluarkan dulu kurang lebih 10 menit sebelum kita akan membungkus ke dalam bakpao. Pipihkan bulatan adonan pao tadi yang sudah kita timbang, lalu isi dengan kuning telur yang kita freezer tadi, yang kita freezer sebelumnya.
Bungkus, pastikan pembungkusan rapat untuk menghindari kebocoran. Tempelkan potongan-potongan karakter-karakter yang sudah kita bentuk. Gunakan air untuk melekatkannya ke atas bakpao. Gunakan kertas roti untuk alas pao. Ini akan memudahkan ketika kita mengukus dan mengangkat bakpaonya agar tidak menempel di wadahnya. Sambil kita menghias-hias bakpaonya, kita panaskan kukusan selama kurang lebih 15 menit. Tujuannya adalah agar pao dapat matang sempurna. Pao sudah ready untuk dikukus. Ketika mengukus, pastikan tutupnya agak sedikit terbuka agar suhu di dalamnya tidak terlalu panas. Karena jika terlalu panas, pao bisa mengkerut. Pao selama 10 menit. Dan setelah 10 menit, pao pun siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe-nya ya. See you in the next video.